Kalau begitu, aku akan langsung tanda tangan. Biar kamu tahu maksud aku baik. Silakan. Kamu udah gila ya? Anita, kenapa kamu ikut campur? Ini urusan keluarga. Kamu nggak boleh melakukan itu, Aldi. Anita, kamu jangan macam-macam ya. Maaf, Anita ini sedang depresi. Maklum namanya juga lagi hamil, jadi tingkah lakunya kadang-kadang suka aneh-aneh. Ayo, kamu jangan main ke kamar. Aldi, Ayo, ini Anita. kesalahan besar. Ayo, Anita. Kamu jangan lupa, dia pernah mau ngancurin hidup kamu. Anita lagi sakit. Yuk. Lepasin aku mau ngomong sama Anita, Aldi. Mami, biarkan Anita bicara. Apa maksud kamu dengan kesalahan aku? Padahal di sini aku hanya ingin berbagi dengan Dion. Ya aku tahu Aldi, tapi Dionnya nggak mau kan? Buat Dion, uang sebanyak itu jadi beban. Makanya dari tadi dia berusaha menolak. Ya, terus apa masalahnya di sini? Aldi, kamu nggak bisa dong maksa orang kayak gitu. Dia tuh belum siap pegang uang sebanyak itu. Takutnya uang itu jadi bumerang buat dia. Penjelasan kamu cukup masuk akal. Aku sama sekali tidak pernah berpikir sejauh itu. Anita ada benarnya. Aku rasa pembagian ini, Pak, kita tunda dulu sampai batas waktu yang nanti kita tentukan lagi. Tapi Al, Sudahlah, nih. Kalaupun Dion belum siap menerima, aku bisa terima. Karena paling tidak, aku mulai yakin kalau sekarang Dion sudah berubah banyak. Aku bangga sama kamu, Dion. terlalu kamu Anita. Kamu memang licik. Anita, kamu tega ya? Keterlaluan kamu. Tega-teganya kamu menghancurkan impian Dion. Kamu memang dari dulu nggak tahu terima kasih. Perempuan nggak tahu diri. Kamu maunya apa sih? Mi, Dion itu orangnya egois banget. Dia itu nggak pernah mikirin orang lain. Dan aku yakin, kalau sampai dia dapat hartanya Aldi, dia pasti ninggalin aku. Makanya aku lebih suka kalau dia miskin. Jasa perempuan aneh kamu. Selama ini kamu sendiri yang bilang kan, kalau kita harus mendapatkan semua harta kekayaannya Aldi. Tapi pas Aldi mau memberikan semuanya, kamu malah melarang aku. Maksud kamu apa? Kamu udah gila ya? Dion, kamu ngapain sih? Nanti kamu sakit kok. Lepas! Lebih baik aku pukul tembok daripada aku pukul di muka kamu. Semua ini gara-gara kamu, Anita. Seharusnya sekarang aku udah bersenang-senang. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Dion! Kamu jangan macam-macam, Dion. Kalau sampai Aldi tahu, dia bisa curiga. Dia benar-benar wanita egois. Dia udah mengacaukan semua rencana aku. Mami ngerti perasaan kamu, sayang. Kamu, harusnya kamu yang masuk rumah sakit jiwa, bukan Najwa. Lu dengerin ya. Setelah anak itu lahir, aku akan membawa pergi anak itu. Dan aku akan membiarkan Aldi menceraikan kamu. Dengar Anita, kali ini kamu masih beruntung bisa selamat dari tangannya Dion. Tapi nanti, Mami tidak akan pernah mau lindungin kamu lagi. Dan ingat satu lagi Anita, Mami nggak mau tahu gimana caranya kamu harus mengembalikan seluruh warisan Dion yang sudah ditarik oleh Aldi. Kalau kamu sampai nggak bisa lakukan itu, kamu rasakan akibatnya. Kalau ini memang sudah menjadi ajal aku, Re. Aku mau meninggal sebagai istri kamu.
Najwa? Kamu ini istri macam apa sih? Suami lagi kerja, kamu kerja cuma dandan aja seharian. Enggak Bunda, tadi aku cuma lagi merapikan jilbab aja. Ada apa Bunda? Ada yang bisa aku bantu? Ibu cuma ingin mengingatkan bahwa malam ini biar ibu dan Rehan yang menjaga Priti di rumah sakit. Kamu tunggu di rumah aja, ya? Memangnya kenapa Bunda? Kamu tidak suka ibu menghabiskan waktu dengan Rehan. Ingat Najwa, Rehan adalah anak kandung ibu sendiri. Kenapa? Kamu tidak suka? Kamu cemburu? Iya. Enggak seperti itu kok Bunda. Ya udah kalau gitu malam ini biar aku di rumah aja. Ya Allah, apa mungkin ini cuma perasaan aku aja? Sepertinya Bunda Priyanka selalu menghalang-halangi jika aku berduaan dengan Rehan. Enggak, aku nggak boleh punya pikiran buruk terhadap ibu mertuaku sendiri. Bunda Priyanka hanya ingin bersama dengan anaknya saja. Insya Allah, apapun yang bisa dilakukan Rehan untuk berbakti kepada ibunya, maka aku harus mendukungnya. Dion, kamu ngapain senyum-senyum pakai minyak wangi? Kayak mau ketemu cewek cantik aja. Tepat sekali dugaan Mami. Dion, kamu seharusnya membujuk Anita untuk mengikuti permainan kita, bukan kencan. Aku udah gak peduli lagi sama wanita serakah itu. Kita udah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hartanya Aldi. Dan sekarang, satu-satunya kesempatan aku adalah Najwa. Mami ngerti sekarang. Kamu dekatin Najwa. Dan Mami akan mencari si Razak Abdurrahman itu. Untuk apa lagi, Mi? Kalau kamu berhasil dekat sama Najwa, si Razak Abdurrahman itu gak bisa berkutik melawan kita. Mami akan cari cara untuk memudahkan kamu mendekati Najwa. Dan kita harus bikin Najwa tinggal di sini di rumah ini bersama kita. Mami akan pikirkan bagaimana caranya. Ibu di rumah saja ya. Aku dan Najwa akan ke rumah sakit. Jadi ibu harus membiarkan kalian pergi berduaan? Tidak, Rehan. Tidak akan ibu biarkan. Ibu yang harus pergi sama kamu ke rumah sakit. Dan Najwa biar dia tinggal di rumah. Tapi di rumah sakit banyak sekali nyamuknya. Ibu tidak akan bisa tidur dan pasti akan tersiksa. Jadi biarkan kami yang pergi. Ibu lebih senang berada bersama Priti di rumah sakit. Walaupun sepanjang malam ibu digigiti oleh nyamuk. Dan ibu sangat yakin Priti pasti lebih senang dijaga oleh ibu daripada dijaga oleh perempuan yang telah membuat hatinya begitu terluka sehingga Priti mencoba. Tapi ibu tidak boleh bicara seperti itu padanya. Rehan, kamu pergi aja ke rumah sakit sama ibu kamu. Biar aku di rumah. Kalau begitu baiklah, kamu jaga diri baik-baik ya. Rehan, udah kalau kamu tinggal di India. Ibu mempunyai harta yang sangat banyak di sana. Di sana kamu bisa hidup senang dan menikahi Priti. Daripada hidup di sini seperti ini, Rehan, kamu keterlaluan. Kamu baik-baik di rumah ya. Kamu. Ya pergi. Ayo jalan. Ingat, setelah aku bicara, kamu jalani perintah mami aku. Siap, Bos. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Boleh aku masuk? Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Aku benar-benar minta maaf Dion, tapi suamiku lagi nggak ada di rumah. Aku nggak berani mengizinkan kamu untuk masuk. Tapi ini sangat penting Najwa. Ini berhubungan dengan Priti. Maaf Dion, tapi aku benar-benar nggak bisa. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim, Dion. Dion, kamu kenapa? Aku pusing Najwa. Udah beberapa hari ini emang aku lagi gak enak badan. Iya, udah sebentar ya, biar aku buatin teh. Ini Najwa. Astagfirullahaladzim. Najwa! 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 Halo? Bagaimana, Dion? Apakah semua berjalan dengan lancar dan sempurna? Apa yang sempurna nih? Dapur Najwa kebakaran! Assalamualaikum, Dion. Apa? Rumahku kebakaran? Oke, Dion. Sekarang juga aku pulang. Ya kamu segera kemari ya. Oke, Assalamualaikum. Rehan, ada apa? Dion bilang rumah kita kebakaran. Kita harus pulang sekarang. Iya. Najwa! Di mana Najwa? Rehan, Najwa. Dia pingsan di sana, Rehan. Belum sadarkan diri sampai sekarang. Astagfirullah. Apik, cepetan. Siram. Kebakaran, tolong. Ayo cepetan, tolong. Najwa. Tolong, kebakaran. Najwa. Syukur dia sudah di luar rumah. Najwa, bangun Najwa. Udah tenang, dia gak apa-apa kok. Terima kasih, Dion. Terima kasih sudah menyelamatkan Najwa. Ya Rehan, kita kan sahabat. Najwa, bangun Najwa. Najwa, bangun Najwa. Jangan buat aku takut Najwa. Najwa, bangun. Najwa. Sadarlah Najwa. Najwa, bangun Najwa. Kamu tidak apa-apa? Rehan, maafin aku, Rehan. Rehan, maafin aku karena kelalaian aku. Rumah kita kebakaran. Sudah Najwa. Aku tidak peduli soal itu. Aku tidak peduli soal rumah. Yang aku pedulikan cuma kamu. Kamu bisa selamat. Aku sudah senang. Terima kasih. Terima kasih, Dion. Baiklah, terima kasih banyak. Kami menunggu perkembangan penyelidikannya. Baik, jika nanti ada perkembangan, kami akan menghubungi Pak Rehan segera. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semua ini salah aku. Bukan, Najwa. Ini bukan kesalahanmu. Jangan salahkan diri begitu. Syukur pada Allah, kamu selamat, tidak terluka. Itu yang terpenting. Dan kamu tidak perlu menyalahkan diri. Iya, kamu benar. Aku harusnya bersyukur karena Allah masih melindungi aku. Iya. Jangan menangis. Kita pasrah saja ya. Kamu itu selalu saja membela Najwa. Siapa lagi yang menyebabkan kebakaran ini? Kalau bukan dia. Seharusnya dia sebagai istri bisa menjaga harta hasil jerih payah dari suaminya. Aku yakin pasti Najwa sedang asik berdandan di kamarnya seperti kebiasaan dia sehari-hari. Tapi dia lupa kalau sedang memasak di dapur. Lalu terjadi
hal seperti ini. Harusnya kamu itu menceraikan istri tidak becus seperti dia. Masya Allah, tadi aku sudah bicara dengan polisi. Dia bilang ada orang yang ingin menyakiti Najwa. Dan orang itu melakukannya untuk satu tujuan. Siapa yang tega melakukan semua ini? Najwa orang yang baik. Dan gak layak untuk disakiti. Yang pasti bukan Priti. Karena Priti sedang koma di rumah sakit. Lagi pula ibu heran. Orang yang kelihatannya sangat baik seperti Najwa ini. Ternyata punya banyak musuh yang ingin dia. Aku yakin, cepat atau lambat, pelakunya pasti akan tertangkap. Dan aku akan bantu kalian mencari pelakunya. Terima kasih banyak Dion atas apa yang kamu lakukan. Dan terutama karena sudah menyelamatkan Najwa. Ini semua gara-gara Mami. Dia yang merencanakan semua ini. Harusnya aku nggak perlu ngikutin kemauan Mami.